aku, haleluya, tertuju padamu, haleluya, segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya, bimbing aku, haleluya, masuk rencanamu, haleluya, untuk membesarkan kerajaanmu, amin, haleluya, ku mau mengikuti, haleluya, kehendakmu ya Bapa, haleluya, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa, haleluya, mataku, haleluya, tertuju padamu, haleluya, segenap hidupku, haleluya, ku serahkan padamu, hidupku milikmu Bapa, bimbing aku, haleluya, masuk rencanamu, haleluya, untuk membesarkan kerajaanmu, amin, haleluya, untuk mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu ya Bapa, aku mau mengikuti Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 141 ayat 8 demikian firman Tuhan, tetapi kepadamu lah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamu lah aku berlindung, jangan campakkan aku, haleluya, lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tapi aku melangkah maju bersama Engkau Bapa. Aku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Mataku tertuju padamu, dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang akan Engkau ya Allahku. Ku mau serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu untuk kerajaan-Mu Bapa, haleluya. Ku mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Dalam 1 Tawari pasal 29 ayat 11, 12, 13. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan.
dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah Bapa kami Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama-Mu yang mulia, sempurna, Mas segala-galanya. Terima kasih Yesus buat malam hari ini. Sebelum kami berbaring tidur, kami datang kepada-Mu Yesus. Haleluya. Sucikan hati kami, pikiran kami, mulut kami. Sebentar kami membaca firman-Mu Bapa. Kuasailah hidup kami Bapa, biar kami melangkah di dalam kebenaran firman-Mu, hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ku mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, selalu menyenangkan, haleluya, hati-Mu. Amin Bapa. Sucikan sebentar kami dan ampuni segala dosa, kekhilafan, kesalahan kami Tuhan. Ampun. Roh Kudus kami tuntun hidupku, kami melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Sabtu malam ini tanggal 9 Juli 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Amin. Diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebab kita ada senantiasa di dalam rencana yang sempurna dari Tuhan. Sesuai dengan pujian ini, mari mata kita selalu tertuju kepada Tuhan. Tadi saya baca firman Tuhan dalam Mazmur pasal 141 ayat 8. Tetapi kepadamu lah, ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Amin. Jangan campakkan aku, artinya kita jauh dari dosa. Kalau jauh dari dosa, akibatnya iblis incar kita, saudara. Tapi kalau kita ngomong sama Tuhan, aku berlindung, mataku tertuju kepadamu. Jadi berlindung kepada Tuhan, maka yang jelas ada keselamatan bersama kita. Seperti dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja kita merasa aman, tenang, karena Dia juru selamat kita. Firman Tuhan katakan tadi dalam Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang akan Engkau. Artinya, mari kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan kata orang, kata Ayub. Selama ini Ayub mendengar kata orang, tidak punya pengalaman pribadi. Tapi mari Bapak, Ibu, Saudara semua, makin dekat dengan Tuhan, makin intim dengan Tuhan, hidup kita punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Mengenal Yesus secara pribadi, bukan hanya sekedar mengenal nama, tapi punya pengalaman pribadi bersama Yesus. Berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Encounter with Jesus. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau perjumpaan dengan Tuhan, kehidupan yang begitu indah bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan sebelum kita berbaring tidur. Senantiasa kita baca firman Tuhan rutin. Saudara. Bukti bahwa kita cinta Yesus. Saudara dan saya adalah anak-anak dari Tuhan Yesus bersama saya. Selalu rutin baca Alkitab. Baca Alkitab berarti baca perkataan Tuhan Yesus. Dan kita dengar baik-baik. Dan kita komit untuk kita siap lakukan semua perintah Tuhan. Amin. Kita membaca malam ini sudah sampai di 1 Petrus pasal 3. Puji Tuhan. Kemarin kita baca 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7. Sekarang ayat 8 sampai 12. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita baca 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu.
ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ayat 12 yang terakhir. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia, dan kita mau taat lakukan semua perintah Tuhan. Mari hidup ini hidup menyenangkan hati Tuhan, seperti sesuai dengan pujian mataku tertuju kepada Tuhan. Mari hidup ini bukan tertuju kepada diri sendiri, bukan tertuju kepada dunia, bukan tertuju kepada pribadi lain, tapi sentralnya Tuhan Yesus. Kalau sentralnya Tuhan Yesus, mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Karena Tuhan sudah berfirman kita malam hari ini. Mari kita mau bahas. Dari ayat 8 dikatakan, dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Artinya, mari kita komit. Kita sama-sama sepakat, sama-sama setuju, hidup taat kepada firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus, kita mau to be like Jesus. Karena Yesus, kemarin saya sampaikan firman Tuhan, kita dipanggil untuk mengikuti jejak Yesus. Yesus penuh dengan cinta kasih kepada kita. Kita adalah orang berdosa. Sebetulnya kita tidak layak, saya tidak layak melayani pekerjaan Tuhan. Karena saya orang berdosa. Bapak Ibu sama dengan saya orang berdosa. Tidak ada suatu kebenaran dalam diri kita. Tapi kita dibenarkan oleh kasih-Nya Tuhan. Kita masuk di dalam terang-Nya Tuhan. Oleh itu mari, sesuai dengan firman Tuhan, katakan, mari kita seia sekata, kita sepakat, kita ikuti perintah Tuhan, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Bertobat, termasuk saya mau bertobat dalam nama Yesus. Kita saling mendoakan, sebab kita sama-sama manusia masih hidup di dalam daging, masih makan, minum, masih punya perasaan, sama-sama bisa kita bicara, hidup bisa mati, hidup beraktivitas, semuanya sama kita. Tapi membedakan kualitas hidup yang berbeda. Apakah kualitas hidup sesuai standar firman Tuhan, atau kualitas hidup sesuai dengan standar diri kita? Standar diri kita egois, mau benernya sendiri, mau caci maki, maka membalas kejahatan-kejahatan. Itu bukan datang dari Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan, saya sebagai manusia masih yang lalu masih bisa melakukan seperti itu. Benci orang, tidak suka sama orang. Ampun, minta ampun sama Tuhan. Mari kita mau dibentuk sama Tuhan, saudara. Mari firman Tuhan mengajar kita di ayat ke-9. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Mari kita koreksi diri, introspeksi. Seringkali kalau kita persahabatan dengan teman-teman atau dengan siapapun, terjadi benturan-benturan, terjadi percecokan, caci maki dibalas dengan caci maki. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Coba kalau kita lihat berita-berita di televisi, terjadi pembunuhan, terjadi perselingkuhan, terjadi perceraian, terjadi segala macam bentuk kejahatan. Itulah gaya dunia. Dunia menyesatkan, dunia akan membawa kepada suatu kehancuran. Pantesan semua orang sudah berbuat dosa, sudah hilang kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya kita kembali kepada citra Allah yang sebenarnya, serupa dengan gambar Kristus. Yaitu mari kita ikuti firman Tuhan. Mari jangan membalas kejahatan dan kejahatan, atau caci maki. Kita bertobat. Saya juga mau bertobat dalam nama Yesus. Setiap kita, bukan hanya saudara bertobat, pendeta tidak bertobat. Tidak, saudara. Kita sama-sama, saudara. Apa artinya pendeta menyampaikan firman Tuhan tapi tidak masuk surga? Ampun. Tapi kerinduan kita sama-sama, kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Ya, yang penting mari kita mau bertobat. Hidupi firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Yaitu malam hari ini bicara supaya kita tidak membalas kejahatan-kejahatan, caci maki. Tapi apa, saudara? Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memberi berkat. Kita diberkati sama Tuhan untuk memberkati, saudara. Sebab apa kata firman Tuhan di ayat 10? Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Amin. Ampun sama Tuhan. Saya juga minta ampun. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Beri penjaga dalam mulutku.
Jaga hatiku, tubuh, jiwa, rohani harus dijaga Bapak Ibu. Supaya kita tubuh kita nih, mulut mohon maaf jangan mencaci maki, jelek-jelekan orang, bertobat dalam nama Yesus. Mari saya mau bertobat sungguh. Bersama Bapak Ibu Saudara semua, mari. Karena kita mau ikuti jejak Yesus. Seperti firman Tuhan kemarin saya bacakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 25. Kita sudah dipanggil. Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan kamu telah meninggal. Dan Kristus sudah meninggalkan teladan bagi kita. Supaya kita mengikuti jejak Yesus. Yaitu jejak Yesus. Yaitu hidup di dalam perdamaian. Hidup di dalam kasih. Jaga lidah seperti di dalam Mazmur pasal 141 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Amin. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan jaga mulut bibir saya. Jaga mulut bibir Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita ikuti firman Tuhan. Jangan balas kejahatan-kejahatan. Maki balas dengan maki. Jangan dalam nama Yesus. Tapi mari mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Supaya hidup ini berkenan kepada Tuhan. Terus berikutnya. Di ayat yang ke-11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan. Amin. Mari kita berdamai. Kalau kita berdamai dengan orang, berarti hidup kita berkenan kepada Tuhan kudus. Seperti di dalam Wahyu, saya mau baca. Wahyu pasal 12, 14, apa kata firman Tuhan? Berdamai. Wahyu pasal 12 ayat 14. Oh bukan Wahyu, mohon maaf. Ibrani pasal 12 ayat 14. Ibrani pasal 12 ayat 14, demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Menangis saudara. Kalau nanti hidup kita berakhir dunia ini. Akhirnya Tuhan tidak mengenal kita. Tempatnya di lautan api neraka. Nangis. Ampun. Saya tidak mau Tuhan. Tapi saya ingin berjumpa dengan Tuhan. Kalau berjumpa dengan Tuhan. Tuhan perintahkan malam hari. Mari berdamai. Dan hidup di dalam kekudusan. Kalau kita tidak damai. Berarti hati kita ada kebencian. Berarti hati kita tidak kudus. Tapi kalau hati kita kudus, Allah itu kudus. Mari berdamai. Itu firman Tuhan. Dan ayat 12 yang terakhir. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Mari. Jadi Tuhan mau tertuju kepada kita orang benar. Kita benar kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Jaga hubungan akrab dengan Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Jadi jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Sederhana saja, saudara. Saat ini pokok yang penting mata kita tertuju kepada Yesus. Sentralnya kita Tuhan Yesus. Dan ternyata telinganya kata Tuhan kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang berbuat jahat. Mari tidak mau berbuat jahat. Jangan berbuat kejahatan, membalas kejahatan-kejahatan. Tapi melalui firman Tuhan malam ini kita bertobat. Hidup kembali kepada jalan yang benar. Hidup menurut firman Tuhan. Seperti saya mau kasih ayat penutup. Ibrani pasal 12 ayat 2. Mata kita tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Melakukan apa saudara? Melakukan kebaikan. Melakukan kasih sayang. Hidup di dalam kedamaian. Hidup di dalam kekudusan. Taat kepada firman Tuhan. Mulut kita dijaga. Tuhan berikan penjaga. Supaya caci maki tidak dibalas dengan caci maki. Tapi balas dengan berkat. Balas dengan kasih. Hidupi ikuti seperti Tuhan Yesus. Kata firman Tuhan berikutnya. Yang memimpin kita dalam iman. Dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dengan mengabaikan kehinaan. Memang ikut Yesus mungkin dihina. Tekun salib. Tapi ganti kata-kata firman Tuhan. Memikul salib. Ganti sukacita. Yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Tata Allah. Nanti kita akan memikul. Biarpun kita pikul salib. Tekun kehinaan. Caci maki, jangan dibalas caci maki. Kita mungkin dihina, dibenci, silakan. Tapi yang penting kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena di balik salib itu ada kemuliaan Allah akan menyertai kita. Itu hidup kekal surga buat selama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sesuai dengan pujian ini. Mataku tertuju kepada Yesus. Biar hidup kita dibentuk sama Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu sama dengan saya. Sebagai hamba Tuhan, minta dibentuk sama Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Hati ini Tuhan. Biar hati diisi dengan firman Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Minta ampun segala dosa, kesalahan kita selama itu. Ampun kita bertobat. Dan kita sadar kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu. Amin, haleluya. Segenap hidupku. Amin, haleluya. Ku serahkan padamu. Amin.
amin, haleluya. Bimbing aku, haleluya, masuk rencanamu, haleluya. Ku membesarkan, haleluya, kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, aku mau mengikuti Engkau Bapa, kehendakmu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan, haleluya, hati Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat berbaring tidur, tapi sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan malam hari ini, dan kita mengikuti jejak Yesus. Mata kita tertuju kepada Yesus, hati penuh dengan kekudusan, berdamai, tidak boleh berbuat jahat, tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kasih, jangan caci maki dibalas dengan caci maki, kejahatan dibalas kejahatan, buang semua dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita hidup di dalam kasih. Ikuti jejak Yesus, karena suatu hari kelak kerinduan kita masuk berjumpa dengan Tuhan, kerajaan surga kekal selama-lamanya. Besok hari Minggu, harinya Tuhan beribadah. Tuhan memberkati. Amin.